Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Seneng ya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini ya, aku tepatin janji kalian, temanya adalah ada udang di balik batu, ada orang yang diem-diem suka sama kamu. Aduh, siapa tuh? Jadi kita akan lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA. Nomornya ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan mulai. Kita akan cek dulu. Aku juga penasaran, siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Wow. Kita cek dulu ya, siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Tuh, lihat ya. Wow, menarik ya. Aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini lagi deket sama kamu. Wow. Karena aku tuh ngelihat gitu ya, meskipun kalian ini hubungannya LDR, dipisahkan oleh ruang jarak dan waktu, tapi tidak membuat orang ini merasa menyerah untuk tetap terus mencintai kamu dan memperjuangkan kamu sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Emang sih, ya LDR tuh sangat berat gitu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi justru ya dari hubungan LDR itulah dimana kesetiaan, kesabaran kalian itu diuji dan menghasilkan sebuah hubungan yang jauh lebih berkualitas. Dan di sini yang aku rasakan ya, orang ini tuh setiap saat memikirkan kamu ya, setiap saat membayangkan kamu tuh ya, sambil senyum-senyum sendiri gitu ya, membayangkan betapa gemoynya kamu gitu. Ingin sekali rasanya dia menemui kamu secara langsung. Hanya saja ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dia berharap ya bahwa kamu tuh bisa mengerti posisi dan keadaannya. Karena yang aku lihat tuh kayaknya nih orang sebenarnya udah nggak betah nih gitu ya, gairah dia ke kamu tuh udah sangat kuat banget gitu ya. Kayaknya pengennya dia peluk-peluk kamu, elus-elus kamu, wow. Dielus ya, terus dicium-cium kamu ya, sembari mengucapkan kata-kata indah. Ih, lebay. Ya seperti itu, karena itu suatu bentuk implementasi bagaimana rasa sayang dia kepada kamu yang sebenarnya. Tapi ya yang perlu kamu tahu, orang ini tuh orang yang sangat misterius. Dia orangnya sangat susah ditebak ya. Jadi memang kamu tuh harus super peka ya. Dan harus bisa mengerti ya terhadap situasi kondisi dia gitu. Karena apabila tidak ya, apabila cara kamu mencintai dia yang salah, maka bisa membuat orang ini tuh jadi merasa nggak nyaman. Yang pada akhirnya kenapa? Ya udah ya, dia jauhin kamu ya, lihat dirimu tuh bagaikan lihat musuh ya. Makanya di sini kamu tuh bener-bener harus ekstra peka, karena kalau kamu nggak peka, maka kamu akan banyak sekali salah mengartikan apa yang dia inginkan gitu. Karena emang nih orang tuh unik ya, nih orang tuh unik gitu. Kadang sehari jadi Power Ranger gitu ya, kadang sehari dia bisa menjadi seorang prince tapi sehari kemudian ya dia ini bisa menjadi seseorang yang kayak devil ya, yang kayak setan gitu. Kenapa? Ya udah gitu, karena dia orangnya sangat misterius banget. Nah, kalau kita nggak peka terhadap apa yang dia inginkan ya, itu bisa memicu terjadinya kesalahpahaman. Nah ya, makanya jika orang ini salah paham terus sama kamu, berarti kamu mungkin kurang peka ya terhadap apa yang dia inginkan. Ya iyalah gitu ya, orang diri kamu juga bukan dukun. Ya diri kamu juga bukan peramal gitu. Mana kamu tahu apa yang dia mau. Makanya di sini tuh kayak secara perlahan kamu harus bisa mulai memahami karakternya agar orang ini semakin lama semakin nyaman sama kamu. Dan di sini tuh yang aku rasakan ya, dia sepertinya sangat mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai masa depan kehidupan cinta dia. Hanya saja orang ini tuh ada sedikit keraguan ke kamu, takut apabila hubungan yang dia inginkan tuh tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kenapa demikian? Halo. Karena yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini tipikal orang yang sepertinya masih
menyimpan trauma, luka lama atas hubungan lama yang pernah dia jalani sebelumnya. Jadi sebelum dia kenal sama kamu ya, orang ini pernah mengalami suatu kegagalan ya, tapi nggak tahu entah pernah gagal nikah, entah pernah gagal berumah tangga, atau mungkin dia pernah menjalin hubungan dan dia sesetia itu guys ya. Tapi ternyata kesetiaannya ditukar dengan pengkhianatan. Makanya kenapa orang ini tuh jadi kena trust issue ya. Dia jadi nggak mudah percaya gitu. Meskipun ya kamu ngotot bilang, aku I love you, hello. Aku cinta sama kamu gitu ya. Ini orang tuh nggak mudah percaya gitu sebelum kamu benar-benar bisa membuktikan kepada dia dan dia lihat ya menggunakan mata kepala dia sendiri. Ya karena itu dia kena trust issue ya, gara-gara trauma tuh ya. Siapa tuh nakal ya, siapa tuh yang bikin trauma ya di masa lalu sampai-sampai membuat orang ini tuh sampai detik ini masih membekas ya trauma tersebut. Dan dia berharap bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia itu mampu ya menghapus segala trauma yang pernah dia rasakan. Iya iyalah ya, karena di mata dia itu apa ya, bisa dibilang untuk saat ini energi dia tuh kayak merasa nyaman sama kamu ya. Dia merasa tersentuh ya terhadap ketulusan kamu, karena emang ya basically kamu tuh tipikal orang yang batuk keselak ya, keselak sendiri tuh ya sampean. Karena dia ini karena kamu tuh tipikal orang yang nggak terlalu banyak nuntut ya terhadap dia. Jadi kayak orang itu ngerasa bersyukur banget. Wah, bersyukurnya aku gitu ya. Ternyata aku tuh menemukan ya gadis sesuci kamu. Wow. Ya, gadis sebaik kamu, setulus kamu gitu ya. Karena itulah yang memang selama ini dia cari. Tapi pada kenyataannya di kehidupan cinta dia sebelumnya, dia selalu menemukan seseorang yang belangsak tuh. Kembali lagi ya. Jadi sebelum kenal sama kamu tuh ya, nih orang tuh selalu ya ketemu sama hubungan yang sial terus. Ya yang ujung-ujungnya dimanfaatkan, ujung-ujungnya diselingkuhin lah, ujung-ujungnya ditinggal nikah gitu ya. Tapi ternyata semesta tuh menggantikan ya dengan seseorang yang jauh lebih baik di mata dia, yaitu kamu. Nah, senyum-senyum nggak tuh? Ya, makanya di sini kamu harus bisa bersyukur gitu ya. Karena di mata dia meskipun kamu sederhana ya, tapi kamu sangat spesial dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena emang sih ya, kamu tuh tipikal orang yang gak suka dibanding-bandingin gitu dengan siapapun, nyesek aja, sakit hati gitu ya. Dan dia nggak pernah gitu ya, dan tidak ada keinginan untuk membandingkan kamu dengan siapapun gitu. Oke, kita cek lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Wow, penasaran ya? Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Ya, kurang. Kita cek lagi di sini. Wow. Kalau dilihat dari energinya, nih orang tuh sangat suka dengan kebebasan. Artinya, cara dia mencintai kamu tuh nggak harus mengekang kamu. Ya sudah gitu ya, aku tuh tidak membatasi ruang gerakmu. Lakukan segala sesuatu selagi bermanfaat bagi diri kamu maupun orang lain dan tidak menyakiti atau mengkhianati perasaannya, maka orang ini akan jauh lebih sayang kepada kamu gitu. Dan dia pun juga sama gitu ya. Meskipun dia nggak membatasi kamu, tapi dia juga tidak ingin apabila kehidupan dia terlalu dibatasi oleh pasangannya. Misalnya nih gitu ya, hello gitu ya, dia mau ke toilet aja harus laporan ke kamu ya. Dia mau ini aja beli makan harus laporan ke kamu ya, nggak harus gitu juga gitu. Dalam artian tuh ya, selagi kamu bisa ngasih dia kebebasan, ya orang ini tuh bisa kok menjaga hati dan kesetiaan untuk kamu. Begitu pula juga sebaliknya nih gitu ya. Jika kamu terlalu mengekang dia, maka jangan salahkan apabila orang ini tuh selalu menguji mental kesabaran kamu dengan hal-hal konyol yang dia lakukan gitu. Kayak misalkan apa, ya udah gitu, menguji mental kesabaran kamu gitu ya. Mungkin kamu dicuekin lah, mungkin kamu dijutekin, dimarahin sama dia gitu ya, dipojokkan sama dia. Ya karena kamu terlalu membatasi ruang geraknya. Tapi ya, jika diri kamu memberikan dia ruang kebebasan, orang ini tuh bisa menjaga amanat kamu loh ya.
Tuh, kena kan ya. Jadi dia bisa menjaga amanat kamu. Oke, gitu ya. Jadi kayak dia tuh bakal menghargai, aku tuh udah dikasih kebebasan. Ya, aku tuh nggak boleh menyia-nyiakan rasa kepercayaan yang sudah diberikan oleh sayangku. Wow. Yang udah diberikan sama kamu gitu. Makanya ya, dia itu meskipun bebas tapi bisa menjaga hati buat kamu. Begitu pula juga sebaliknya gitu ya. Ketika kamu membatasi ruang geraknya, ayo ya, jangan salahkan dia kalau dia selingkuh ya, terkibir-kibir sama yang lain. Kayak gitu. Dan saat ini sih memang yang aku rasakan ya, yang dia prioritaskan tuh selain kedua orang tuanya adalah kamu. Kenapa? Ya karena emang kamulah gitu. Satu-satunya orang yang diharapkan di dunia ini. Wow, dunia ini. Iya, kayak gitu ya. Jadi kayak cuma kamu gitu, satu-satunya orang yang sedang dia pertimbangkan sebagai ya calon masa depan kehidupan cintanya dia gitu ya. Terus diem-diem nih orang tuh juga banyak tabungan loh ya. Jangan salah, tapi kamu nggak boleh matre ya. Halo, nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi meskipun dia terlihat sederhana, tapi dia sangat dewasa ya. Karena orang ini tuh tahu apa yang harus dia lakukan sekarang dan apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi dia udah punya tabungan. Seandainya nanti kamu married sama dia tuh ya, menikah, nggak mungkin gitu ya. Kayak kamu tuh beli galon sendiri kayak gitu ya. Harus pakai pay letter kayak ya, harus utang sama saudara. Enggak ya, enggak say ya, semuanya tuh udah terjamin karena dia emang sudah persiapkan itu untuk bekal ketika dia sudah menikah. Bahkan beberapa dari dia nih gitu ya, di saat dia baru deket sama kamu gitu, dia ini kayak punya sebuah rencana bisnis gitu ya yang ingin dia jalankan bersama kamu. Meskipun ya ini tuh kayak masih tingkat hayalan, tapi setidaknya kan dari mimpi akan menjadi kenyataan. Ayo, daripada orang nggak punya mimpi sama sekali, berarti nggak punya masa depan dong. Kayak gitu guys ya. Nih orang tuh emang menurut aku tuh meskipun kelihatannya cuek gitu ya, dia orangnya suka dengan kebebasan gitu, tapi dia orangnya sangat dewasa. Dia tahu gitu ya apa yang harus dia persiapkan untuk anaknya nanti, apa yang harus dia persiapkan untuk mungkin istrinya atau suaminya ya. Disesuaikan aja sama energi masing-masing gitu ya. Terus wow ya, ini orang tuh karismatik ya menurut aku. Dia kayak punya daya tarik tersendiri gitu. Kayak ada sisi maskulinitas kalau dia cowok. Kalau dia cewek itu berarti ada sisi femininitas ya. Femininitas artinya tuh apa? Ya meskipun orang-orang kayak gitu dandanannya biasa ya, nggak terlalu mengikuti tren, tapi kayak dia tuh punya daya tarik tersendiri gitu, yang membuat orang lain tuh merasa terkiwir-kiwir gitu ya, kayak melihat dia gitu. Atau mungkin nih orang tuh kayak mudah jadi apa ya, pusat pandangan orang lain karena dia punya karisma itu. Nah itu yang terkadang sering banget bikin kamu tuh ngerasa jutek dan cemburu sama dia gitu ya. Padahal dia nggak ada niatan loh ya buat lirik sana, lirik sini gitu. Cuman orang lain aja nggak tahu kenapa ketika ngeliat dia tuh pengennya lihat terus. Kamu kan kayak gitu ya. Awalnya biasa aja sama dia, tapi makin diliatin dia makin manis. Wow. Ya udah akhirnya makin terkiwir-kiwir tuh. Itu namanya karisma ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Jangan sampai mertua kamu sendiri ya. Nauzubillah, enggak lah, bercanda ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Tuh. Oke. Aku merasa ya, kamu dan dia itu sepertinya terlibat dalam sebuah kedekatan yang sangat rumit ya. Dibilang kalian sayang, tapi kalian gak pernah saling mengutarakan ya. Tapi di saat kalian kehilangan, kalian sama-sama saling cari gitu ya. Di saat kalian gak ada komunikasi itu ya udah gitu. Kayak ngerasa ada aja yang kurang dari hidup kamu gitu. Gimana tuh? Ya, mungkin ya di saat kayak nih orang tuh hilang kabar gitu, kamu tuh selalu cariin dia. Begitu pula juga sebaliknya gitu. Di saat kamu nggak ngabarin dia, dia selalu mencari kamu. Tapi kalian ini terlibat dalam satu kedekatan yang nggak jelas. Artinya apa ya? Kayak HTS gitu ya. Kayak hubungan tanpa status gitu. Dibilang kalian pacaran, tapi kalian nggak pernah jadian. Dibilang bukan pacaran gitu, tapi kalian saling cemburu ketika kalian tidak saling mengabari satu sama lain. Valid nggak tuh ya? Karena di sini terlihat banget energinya gitu. Terus nih kedekatan tuh emang nggak ada alurnya.
Karena aku merasa ya bahwa kamu dan dia itu juga deket tuh tanpa adanya konsep gitu. Tanpa adanya konsep tuh gimana sih Kak? Ya maksudnya tuh gini, mungkin kalian tuh nggak ada rencana ya untuk kenal lebih dalam. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin sering kalian berkomunikasi ya, akhirnya ya udah rasa bonding kenyamanan itu tumbuh gitu ya. Dan tiba-tiba tuh kayak ngerasa ada yang hilang aja ya apabila satu itu tanpa informasi gitu ya. Cuma menurut aku tuh gini ya, beberapa dari dia ini sebenarnya cukup merasa nyaman menjalin hubungan seperti ini. Gimana ya bahasanya? Dalam artinya gini, dia tuh pengen gitu ya ngejalin hubungan tapi vibes-nya itu kayak temen gitu. Dia nggak mau yang kayak terlalu resmi gitu. Pengennya itu ya udah kalau kita menjalani hubungan kayak temen tuh kan akhirnya enak gitu ya. Mau bercanda kayak mau ketawa ketiwi gitu ya, mau sehumoris apapun ya udah lepas aja gitu ya. Beda banget gitu ketika ada ikatan ya, pasti kan kayak kita tuh harus terlihat seperfect mungkin di hadapan pasangan kita agar pasangan kita itu nggak kelihatan evil. Nah sebenarnya pengennya dia seperti itu, cuman nih orang tuh kayaknya nggak punya keberanian deh ya buat mengutarakan isi hatinya, bukan karena dia nggak cinta dan bukan karena dia nggak mau gitu. Cuman dia masih ngerasa ragu gitu ya. Dia masih merasa ragu apakah kamu tuh punya perasaan yang sama atau tidak. Atau jangan-jangan kamu tuh hanya menganggap dia sebagai teman spesial aja, nggak lebih dari itu. Nah makanya nih orang tuh terkadang ya, dia maju mundur mau mengutarakan isi hatinya. Ini orang tuh kayaknya sempat ya pernah mau nembak sama kamu tapi momennya nggak tepat. Kenapa? Ya karena keduluan sama yang lain. Ya, dia mau menyatakan isi hatinya tapi di saat kayak kamu tuh lagi deket sama yang lain tuh kena mental banget. Membuat orang ini tuh pernah loh ya. Mungkin kamu nggak tahu tapi ini aku kasih tahu. Ya, jadi dia itu pernah loh ya benar-benar merasa tersiksa, benar-benar merasa sedih ya, sedih yang sesedih-sedihnya ketika melihat kamu tuh nyaman dengan yang lain. Makanya kenapa gitu ya, di saat kamu deket sama yang lain, ikatan kamu sama dia ini sempat jauh ya, sempat crash, sempat pernah adanya kesalahpahaman, mungkin kalian nggak saling sapa ya, tapi setelah kamu melepaskan hubungan baru kamu bersama orang baru, kalian deket lagi. Ya iyalah gitu, kamu nggak jaga perasaan sih gitu ya. Ini orang kan sayang sama kamu, nih orang tuh cinta ya, dia nggak rela kehilangan kamu, hanya saja dia nggak punya nyali buat menyatakan isi hatinya gitu. Ya salah kamu sendiri ya sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kalau kamu cinta sama orang ya udah ungkapin aja daripada mati penasaran kan. Ya urusan ditolak gak ditolak tuh yang penting maju dulu. Kalau aku sih gitu ya, tapi nih orang kan konsepnya beda. Mungkin dia ini ya Hello Kitty. Ya kalau dia cowok mungkin cowok yang Hello Kitty, kalau dia cewek ya berarti cewek yang sangat feminim gitu ya. Dia nggak mau ngejatuhin harga gengsi dia gitu. Ya udah cowok harus yang menyatakan duluan, ngapain gue gitu. Padahal dia ini sangat sayang juga gitu sama kamu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? 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 Kita cek dulu. Wow, menarik ya. Saya merasa bahwa seseorang yang suka sama kamu ya, antara kamu dan dia terlibat dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Loh kenapa? Ya iyalah gitu, orang ini tuh udah punya pasangan gitu ya, tapi dia tetap memaksakan diri menjalin hubungan dengan kamu bukan karena terpaksa, karena dia nggak nyaman dengan pasangannya. Nah, itulah alasan kenapa dia mau paksain diri gitu, meskipun dia tahu bahwa ini dosa ya, dosa. Udah jadi intip neraka gitu ya. Dia tahu itu, sadar gitu. Tapi dia nggak bisa mengendalikan perasaannya bahwa dia sayang dan suka sama kamu. Gitu ya, bahkan dari energinya terlihat seandainya waktu bisa diputar, dia ingin memilih hidup bersama kamu ketimbang sama pasangannya. Kenapa? Ya karena nggak cocok gitu ya, karena nggak cocok, tapi dia juga pikir-pikir mau lepas gitu ya. Mungkin pasangannya punya jasa banyak, mungkin pasangannya itu apa ya,
pernah menemani dia dari nol, atau mungkin ada juga gitu ya, dia ini bertahan hanya karena status aja, nggak mau ya dilihat hina di mata keluarganya gitu. Ya, atau mungkin ada juga gitu yang mereka ini bertahan hanya karena anak gitu. Lepas dari itu semua sudah hilang lah ya, rasa-rasa benih-benih cinta itu udah hilang, yang tersimpan hanya rasa kekecewaan dan kebencian. Dan kebetulan gitu ya, di momen yang tepat dia ketemu sama kamu ya, di saat dia butuh temen ngomong, di saat dia butuh temen curhat, di saat dia butuh seseorang yang bisa ngerti dia, hadirlah bidadari secantik kamu, Ceting ya. Ceting nih datang gitu ya. Terus kalian nyambung, kalian connect, ya udah. Kalian connect terus, nggak bisa pisah gitu ya. Karena memang yang aku rasakan, sempat ya pernah di antara kalian ini mencoba untuk mengakhiri hubungan ini karena kayak mungkin gitu ya, kalian ini merasa bahwa hubungan seperti itu nggak bisa dilanjut, nggak bisa diteruskan, ini tuh dosa, ini tuh salah gitu ya, aku nggak mau dicap lakor, atau sebaliknya gitu, aku nggak mau dicap sebagai pembinor gitu ya. Tapi pada kenyataannya apa? Ya udah berpisah untuk sementara, ujung-ujungnya ketemu lagi, teleponan lagi, chattingan lagi, ya, peluk-pelukan lagi, bikin anak lagi. Jangan ya, nggak boleh, puasa, ya. Kayak gitu guys. Ini orang tuh sebenarnya ya, yang aku lihat, dia ingin memiliki kamu seutuhnya, tapi dia memiliki keterbatasan. Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga yang aku rasakan tuh, entah kamu atau dia nggak bisa meninggalkan hubungan lama kalian gitu loh. Jadi ya udah, dengan terpaksa ya kita menjalani dosa terindah ini, say. Ya, jadi kayak gitu. Terus beberapa dari kalian tuh ya, di antara kalian tuh sering banget menghayal gitu ya, seandainya ya sayang, wow sayang, seandainya ya kita ini bisa hidup seranjang terus gitu ya, bisa hidup serumah terus ya, pasti hidup ini bahagia ya, nggak kayak sekarang ya, kita bertemu tapi di waktu yang salah ya, jadinya ya udah menjadi hubungan yang kayaknya kucing-kucingan, kayak bom waktu gitu ya, yang kita ini nggak tahu meledaknya kapan ya, yang ketemu aja harus mungkin pakai masker kayak gitu ya, pakai jaket harus double 4 kali kayak gitu ya, harus pakai penyamaran kayak detektif gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu, kalian ini emang nggak bisa pisah gitu ya, karena kalian sama-sama memiliki perasaan cinta yang begitu kuat gitu. Dan di sini ya alasan kamu pilih dia itu karena cuma satu sih gitu, karena tidak ada seseorang yang semengerti dia selain dirinya dia. Nah, sedangkan kamu tuh tipikal orang yang butuh dimengerti banget. Kamu nggak bisa berdealing sama orang yang cuek ya, kamu nggak bisa berdealing sama orang yang keras kepala atau kepala batu gitu. Nah, ini orang tuh bener-bener bisa mengisi kekosongan kamu, dan dia juga bisa mengerti apa yang kamu tahu dan apa yang kamu mau. Nah tuh ya, makanya di sini meskipun mungkin ya dia ini milik orang lain, tapi kamu juga terkiwir-kiwir sama dia gitu. Kamu nggak bisa hidup tanpanya, karena hidup tanpa dia itu jadinya hampa ya. Seperti itu guys. Aduh ya, capek ini puasa lagi loh ya. Mudah-mudahan kita tetap terus selalu berenergi, oke? Kita cek. Batuk lagi. Batuk ini karena apa sih guys? Kayaknya aku tuh udah ada asma, udah ada asam lambung, udah deh komplit ya. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang diam-diam sama salah lagi. Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Tuh, dia lagi banyak pikiran. Kenapa? Ya iyalah, karena saat ini tuh kamu menjaga jarak dengan dia. Kenapa kamu menjaga jarak? Ya karena kamu kesel aja gitu, karena kamu bete aja gitu. Karena nih orang tuh akhirnya ini sering banget ya menguji mental kesabaran kamu. Udah tahu diri kamu banyak masalah, tapi ditambahin lagi ya sama masalah dia yang nggak penting-penting amat gitu. Nih orang tuh emang hobinya ya cari ribut sama kamu. Nggak bisa aja ya sehari bikin kamu ngerasa seneng gitu. Yang ada justru malah sehari itu bikin kamu makin emosi ya. Makin hari itu makin bikin kamu tuh tensinya naik. Kenapa? Ya udah, karena dia sering banget gitu ya memancing amarah kamu dengan tindakan yang konyol gitu ya. Dengan tindakan yang sepele. Dan saat ini tuh ya, alasan kamu membatasi diri untuk nggak komunikasi dengannya sebenarnya cuma satu ya. Kamu tuh
ya ngerasa kesel aja gitu. Sebagai tanda bahwa saat ini kamu tuh bener-bener marah sama dia. Ya, tapi ternyata ya seseorang yang kamu nantikan dia tidak kunjung-kunjung juga gitu ya meminta maaf sama kamu karena dia udah sering. Nah ya, dia udah sering berkelakuan seperti itu, sering bikin kesalahan tapi dia jarang ya meminta maaf ke kamu. Dia baru minta maaf ya jika kamu tuh bener-bener ingin mengancam ya. Kamu tuh mengancam dia untuk pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Baru nu ya si kunyuk ya, si kucrut ini ya, si kucrut ini baru sadar gitu loh ya. Padahal ya udah gitu, minta maaf tuh kan wajib, apalagi dia yang melakukan kesalahan. Tapi ya beda orang beda versi ya, beda orang beda versi tentunya. Nah ini orang tuh beda banget gitu. Bukti itu udah ada di depan mata ya, dan dia tahu gitu bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia tetap kekeh gitu ya dengan pendirian dia yang nggak mau gitu ya mengulurkan tangannya untuk meminta maaf kepada kamu. Jadi ya udah bikin kamu ngerasa bosen gitu ya. Mungkin bahkan ada ya di antara kamu yang saking keselnya sampai-sampai diri kamu tuh kayak ingin ya selingkuh. Ya, ingin selingkuh gitu ya, ingin pergi meninggalkan dia, kalau bisa tuh mutusin ya si dajil ini ya, si dajil ini sejauh-jauhnya ya. Karena kalau nggak ada perubahan ya udah nggak ada yang diharapkan gitu, karena tujuan kamu tuh cuma satu, cari kebahagiaan bukan kesengsaraan. Kalau cari kesengsaraan ya udah lebih baik jomblo aja, lebih baik sendiri aja gitu daripada memikirkan orang yang nggak jelas, memikirkan orang yang nggak penting ya. Get out. Oke, dan di sini yang aku lihat tuh dia stres banget ya, dia kayak tersiksa, dia mikirin kamu terus, tapi kamunya nggak mau diajak berkomunikasi gitu, karena dia saat ini mulai takut. Ya, dia mulai takut, dia mulai menyadari kesalahannya. Mungkin ya tindakannya ini keterlaluan, tindakannya kelewat batas, dan kayaknya kamu nggak ada reaksi gitu. Karena biasanya ketika kalian saling diam, kamu yang lebih suka memulai gitu. Kenapa ya? Karena kamu nggak telaten aja, nungguin dia ini nggak bergerak-bergerak gitu. Daripada nungguin dia nggak selesai-selesai, ya udah kamu yang ngalah, memulai komunikasi duluan. Tapi saat ini ya, kamu tuh bener-bener berada di dalam fase yang muak gitu ya. Meskipun kamu sudah cukup lama tidak terkoneksi dengannya, tapi kamu nggak mau memulai. Nah, mamam tuh ya, biar tahu rasa nih orang gitu ya. Nih orang tuh baru ngerasain deg-deg gitu ya. Nih, kamu tuh biasanya mulai deh menghubungi aku, tapi saat ini kok nggak ada reaksi apapun ya. Dia mulai takut, mulai panik, takut kehilangan dirimu. Nah, ya. Dia mulai panik, mulai takut kehilangan dirimu, makanya dalam waktu dekat dia akan effort gitu ya. Tetap effort menghubungi kamu terus. Nah, ya sampai diri kamu luluh. Luluh nggak tuh ya? Kayaknya belum luluh. Ya, tapi di tangan kamu nih kayaknya udah gatel ya, pengen banget ngebales ya. Ngebales chatnya dia gitu. Karena apa ya, energi itu nggak bisa bohong. Mungkin lidah bisa beda rasa gitu, tapi energi nggak bisa bohong. Dan menurut aku sih ya nggak baik juga ya bertengkar lama-lama. Kalau bisa tuh ya udah diselesaikan baik-baik, jangan pernah ada dusta di antara kalian gitu. Udah lebih baik peluk-pelukan aja ya, cium-ciuman nggak boleh karena ini bulan Ramadan ya. Mungkin pelukan dari jauh, cium dari jauh pakai emot gitu kan, amazing ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Wow, kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Tuh ya. Oke. Aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang terjerat dalam sebuah masalah. Nggak tahu ya masalah apa. Entah masalah hutang piutang bersama kamu ya. Atau mungkin dia terjerat masalah karena dia punya hutang ke kamu tapi belum terlunasi. Atau mungkin saat ini dia sedang menghadapi suatu kesulitan hidup yang membuat kondisi kedekatan kalian tuh kacau gitu. Karena ya dia ini tipikal orang yang memendam gitu ya. Dia nggak suka cerita, nggak tahu kenapa. Apakah dia sungkan ya karena dia masih punya utang sama kamu gitu ya. Atau mungkin ya dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan versi dia sendiri. Tapi hal itu justru malah memicu rasa kecurigaan kamu. Kayak ngerasa ya posisi kamu tuh tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kenapa? Ya iyalah gitu. Seharusnya ya seberat apapun masalah kamu, setidaknya kamu tuh juga harus ya
menceritakan kepada aku gitu ya. Agar apa ya, tidak membuat diriku tuh merasa cemas dan overthinking sama kamu. Karena jika orang ini sedang banyak masalah, tingkahnya tuh aneh ya, tingkahnya tuh jadi berbeda gitu ya, jadi berubah gitu ya. Kayak orang kerasukan, yang semula enak-enak aja ya, dia bakal bisa marah, bisa tantrum ya, tuh ya. Padahal ya, kalau dia nggak ada masalah, is okay ya, so far dia ini pribadi yang enak gitu ya. Enak tuh bukan enak yang lain-lain maksudnya ya, tapi mungkin tuh cara diajak ngobrol enak gitu, dia bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Tapi ya itu, ketika dia banyak masalah tuh ya, tantrumnya dia tantrumnya dia ini kuat banget gitu guys ya. Terus ini aku ngelihat ya, ini ada emosi yang nggak dia ceritakan. Emosi itu apa ya? Berarti itu kayak ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa emosi tapi nggak dia ceritakan ke kamu. Sebenarnya masalahnya bukan sama kamu sih, tapi kayak ya dia lagi banyak masalah aja. Sepertinya banyak tekanan di tempat kerja dia, atau mungkin dia mendapatkan tekanan dari keluarganya karena mungkin ya, ini tuh kan waktunya THR. Hello, jatah kirimin tuh ya, kirimin tuh adik kamu, keponakan kamu, kakak kamu, kayak generasi sandwich nggak sih gitu loh ya. Terus beberapa dari dia ini juga ada yang ini ya, mungkin kayak kebutuhan dia tuh banyak sedangkan penghasilan dia nggak bisa nutupin tuh ya. Makanya ini sangat berpengaruh banget terhadap kondisi kedekatan kalian, yang membuat orang ini tuh jadi nggak jelas konsistensinya ke kamu. Nggak jelasnya gimana sih? Ya nggak jelas aja gitu. Dia jadi kayak lebih tantrum, dia jadi lebih banyak diem, dia jadi lebih nggak mut-mutan diajak ngomong gitu ya, diajak keluar pun kayaknya ogah-ogahan gitu. Terus kamu jadi sasaran emosinya dia terus. Karena nih orang ya, si kucrut ini orangnya suka kayak gitu ya, si kadal buntung ini. Ya, ketika ada banyak masalah tuh ya udah larinya merembet kemana-mana, padahal siapa yang bikin masalah, siapa yang disalahkan, dan siapa yang dimarahin tuh udah mamam tuh ya, udah sering udah kenyang ya. Kamu tuh jadi bahan fitnahan sama dia gitu, kayak kamu tuh jadi apa ya, pusat pelampiasan emosional dia gitu loh. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Kita cek dulu, penasaran siapakah diam-diam seseorang yang lagi suka sama kamu. Toh ya, ini orang tuh jalan pikirannya terlalu ribet banget deh. Ya, karena jika dilihat dari energinya, ini orang tuh akhir-akhir ini sering banget ya membuat kepala kamu tuh ngerasa pusing. Kenapa pusing? Ya karena terlalu janggal gitu, terlalu banyak perubahan yang dia lakukan sehingga memicu rasa overthinking kamu saat ini ke dia. Dulu saja ya, waktu awal dia kenal sama kamu ya, dia perlakukan kamu bagaikan tuan putri ya. Nggak taunya ya, pas sekarang dia udah jadian sama kamu ya, dia perlakukan kamu bagaikan pembantu. Hello. Ya. Kayak gitu. Kenapa? Ya udah, dia suruh-suruh kamu lah, suruh kamu diem, suruh kamu jangan banyak bacot gitu ya, suruh kamu nurutin dia gitu ya, suruh beli ini mau, suruh beli itu mau. Ya udah gitu ya, kayak seolah tuh memandang kamu jadi bukan seorang pacar tapi bagaikan seorang pembantu gitu ya. Dia dulu baik-baikin kamu. Ya, dia dulu baik-baikin kamu karena iya, sampai kebelat ketawa nih ya. Dia dulu baik-baikin kamu tuh ya, karena dia ada sesuatu gitu ya. Karena mungkin dia ingin peralat kamu ya, karena mungkin dia ingin mendapatkan hati kamu gitu ya. Dan setelah kamu jadian sama dia tuh ya, muncullah sisi belangsaknya nih orang ya, muncul semua muanya ya. Dia perlakukan kamu bagaikan pembantu gitu ya. Kamu disuruh ini, suruh itu, suruh belikan makan, gojekin ini, gojekin apa gitu ya, dijadikan ATM berjalan. Kalau dia lagi susah, dia pinjem duit ke kamu. Ya. Terus kalau dia lagi sakit, kamu yang jadi perawatnya. Aduh ya, ini pusing gitu. Jadi akhir-akhir ini diri kamu tuh benar-benar merasa pusing ya. Banyak tekanan, udah puasa gitu ya, ditambah lagi kena tekanan mental, udah deh drop ya berat badan kamu. Wow. Ya, ini nih kayak serasa bakar 10.000 kalori ya, kayak diet dadakan. Udah kena mental gitu ya. Tapi ya akhir-akhir ini tuh
kayak kamu tuh udah mulai ngerasa sadar gitu ya, bahwa selama kamu berdealing sama dia terlalu banyak kebaikan kamu yang telah dimanfaatkan olehnya. Mungkin ya selama ini kamu tuh terlalu terperdaya ya, terlalu diperdaya sama kata-kata dia yang meyakinkan gitu. Karena ini orang pintar ngomong juga gitu ya. Ini si Blangsak ini ya. Si Blangsak pinter ngomong juga gitu loh. Awalnya tuh kayak kamu udah ngerasa ragu ya buat jadian sama dia gitu, tapi nggak taunya kamu kegocek juga ya, kemakan lah ya, kena bujuk rayu sama si Keong Yuyu ini gitu ya. Dibujuk lah kamu ya, dikirimin kata-kata cinta lah ya, dikasih kata-kata perhatian lah, dikasih kata-kata cemungut ya sayang, ih lebay. Ya, dikasih semacam itulah iya. Sampai pada akhirnya, wah ini ya harapanku satu-satunya, akhirnya doaku ya terjawab sudah. Orang yang selama ini aku idam-idamkan ternyata datang. Nggak taunya ya, hello, ternyata nih dia bertopeng gitu. Dia tidak sebaik yang kamu kira, justru malah nih orang ya kelakuannya kayak Saiton. Ya, justru malah kelakuan dia ini sering banget menguji mental kesabaran kamu. Untung kamu orangnya sabar. Kalau kamu bukan orangnya sabar, wow, mungkin kamu udah pindah alam ya, udah pindah dimensi. Dan bottom decknya kita lihat ya, siapakah dia, seseorang yang diam-diam sama kamu. Kalian dulu pernah sempat dekat ya yang aku lihat, tapi nggak tahu kenapa ya, entah karena ketidakdewasaan, entah karena kalian saling ego gitu, sehingga kalian putus, kalian sama-sama saling berjauhan gitu ya, di saat sebenarnya kalian berdua ini masih sama-sama cinta. Kalian putus bukan karena perselingkuhan loh ya. Kalian putus karena kesalahpahaman ego dan kurang kedewasaan gitu. Sehingga sampai detik ini meskipun kalian sudah lama pisah, tapi orang ini masih menyimpan rasa cinta dan kagum terhadap diri kamu. Rasa nggak sih gitu ya? Kalau kamu tuh terkadang, nih ya, ini hawa lagi sumuk ya, ini nggak ada angin, nggak ada ventilasi, nggak ada hujan, nggak taunya ya tiba-tiba kepikiran sama dia. Nah, maka di saat itulah orang ini sedang memikirkan kamu. Karena energi itu hukum tarik-menarik. Jadi apa yang dia pikirkan itulah yang kamu rasakan. Gitu ya. Bahkan ya, meskipun kamu pernah sempat gitu ya mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi vibes-nya itu beda gitu. Nih orang tuh masih sering seliweran di otak kamu ya. Artinya apa? Ini bukan kebetulan ya. Karena emang orang ini masih menyimpan perasaan suka terhadap dirimu. Cuman kamu nggak sadar gitu bahwa ini adalah energi yang tervibrasi ya, yang telah dia kirimkan ke kamu. Dan saat ini, wow, aku lihat ya bahwa ya jejak-jejak cinta ya, maksudnya tuh kayak jejak-jejak memori kenangan indah tuh masih dia simpen saat ini gitu ya. Mungkin kamu pernah ngasih kado ke dia gitu, atau mungkin sebaliknya ya, dia masih simpen tuh sampai sekarang, bahkan sampai dia klonin. Ya, bahkan sampai dia jadikan bantal mungkin gitu ya, mungkin masih dia simpen, dia jadikan jimat tuh ya, ya dimasukin tuh ya ke apa ya, dimasukin lah ke sesuatu hal itu pokoknya ya, biar kamu ingat terus sama dia. Nauzubillah ya, jangan sampai. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi di sini ya. Aku akan coba lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Penasaran kan? Ya, kita lihat dulu guys. Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang ya? Seperti apa energi dia ke kamu sekarang? Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang? Tuh, dia sedang menutupi. Artinya ada seseorang yang sedang munafik ya. Ada seseorang yang sedang menutupi perasaannya. Dia suka sama kamu tapi pura-pura nggak cinta gitu ya. Pura-pura nggak suka. Ini kan munafik banget gitu. Kenapa sih? Kalau suka ya udah bilang suka aja, nggak pakai drama gitu. Ya. Tapi ternyata nih orang berbeda gitu. Dia ini orang yang manipulatif, meskipun dia suka sama kamu tapi dia tidak memperlihatkan dan menunjukkan perasaannya. Makanya membuat diri kamu tuh kayak mati penasaran, gak sih? Kenapa ya? Kayaknya aneh gitu ya. Ini orang tuh sebenarnya suka nggak sih gitu ya? Kok dia sering banget ngeliatin aku? Kok dia sering banget main mata? Kok dia sering banget gitu ya kirimin kode-kode sandi Morse gitu ya? Kirimin sandi inilah, sandi itulah gitu ya. Ini tuh apaan sih gitu ya? Ini suka apa nggak sama aku gitu? Tapi ngelihat diri kamu deket sama yang lain, dia ngambek ya kayak tikus curut tuh ya, bibirnya monyong tuh 5 cm. Ya, tuh ya, manyun cemberut, aduh ya, pingin dikuncir tuh ya mulut. Kayak gitu orangnya ya.
Tapi dibilang dia suka, kenapa sampai detik ini dia nggak menyatakan isi perasaannya? Justru malah dia terlihat manipulatif banget gitu ya. Kayak ada udang di balik batu. Nah tuh kelihatan. Terus ini orang tuh yang aku lihat ya, dia ini kayak punya kamuflase. Bukan kamuflase sih, tapi dia punya kemampuan gitu ya, buat apa ya, dalam artian tuh kayak nyerang kondisi psikologis kamu gitu ya. Makin diperhatikan tuh orang ini bisa banget ya ngebikin kamu makin penasaran sama dia gitu. Padahal dia ini kayak nggak terlalu banyak tingkah gitu, tapi dari permainan psikologinya ya, itu benar-benar bisa membuat kamu tuh kayak mati penasaran. Kayak kamu tuh ingin tahu segalanya tentang dia, ingin tahu sedalam-dalamnya ya, jangan ya. Jadi kayak ingin tahu apa ya, ini orang tuh perasaannya gimana sih gitu ya. Lo sayang atau enggak, lo gini atau enggak, lo gitu atau gimana gitu. Kayak memicu rasa penasaran kamu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Kita cek dulu. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Cek. Wow. Ada kartu Seven of Wands ya. Dan di sini tuh aku ngerasa ya, ada beberapa dari kalian tuh yang saat ini sedang saling diam. Ya, sedang saling diam karena menurut aku tuh di sini ada kesalahpahaman yang belum terluruskan sehingga membuat dia merasa kecewa sebelum mengetahui faktanya gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat dia nggak ngasih kabar ke kamu ya, karena sebenarnya dia stres gitu. Tapi dia alihkan aja, daripada dia stres memikirkan kamu, lebih baik dia gunakan waktu dia untuk ibadah ya. Lebih baik dia gunakan gitu ya, sisa waktu dia untuk membahagiakan diri dia gitu ya. Atau beberapa di antara dia ini kayak lebih fokus ke kerjaan aja deh gitu. Karena jujur ya, sebenarnya aku diem-dieman ini tersiksa banget gitu. Nggak sekuat yang kamu kira. Wow. Ya kelihatan. Ini orang tuh sebenarnya mentalnya sama kayak kamu gitu ya. Dia suka nggak tenangan. Kayak misalkan dia nggak ada kabar, kamu kan nggak tenang. Sama seperti dia juga gitu. Ketika kamu nggak ada kabar gitu, kamu nggak ngasih kabar, atau kalian berdua sama-sama saling diam ya, ini orang tuh kayak penasaran gitu, ingin tahu bagaimana keadaan kamu ya. Bahagiakah? Ya gimana tuh rasanya tanpa aku, kangen kan gitu, pasti ada yang kamu kangenin ya, sama lah kayak gitu ya. Tapi di sini setelah kalian diem-dieman ini, akhirnya dia mulai sadar gitu ya, bahwa sebenarnya tuh kayak pentingnya menyelesaikan suatu masalah dengan penuh kedewasaan agar tidak menjadi suatu masalah yang berlarut-larut. Nah, ini orang tuh seperti itu ya. Cara dia menyelesaikan masalah dengan kamu nggak dewasa. Dia prioritaskan emosi dia dulu daripada pikiran jernihnya. Ya udah. Jadi sering ketika dia berantem sama kamu, pasti ujung-ujungnya nggak saling sapa gitu ya. Tapi saat ini ya dia sepertinya udah mulai belajar, karena dia udah mulai capek, udah mulai lelah ya. Lelah apa? Ya lelah aja gitu ya. Lelah, capek ya, capek berjuang, capek pikir, capek berkorban ya, capek yang lain-lain gitu. Terus ini orang emang ya sebenarnya pekerja keras ya, cuman terkadang saking pekerja kerasnya ya, nah orang sampai melupakan kamu gitu ya, melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Nakal. Kita cek lagi di sini ya, siapakah bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang. Tuh ya. Oke. Aku merasa ya bahwa orang ini tuh kayaknya terlalu dominan ya. Terlalu dominan dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, kenapa? Karena orang ini tuh kayak pengennya selalu mengendalikan kamu, pengennya selalu menilai kamu, tapi dia nggak bisa dikendalikan dan nggak bisa dinilai oleh dirimu. Karena dia selalu denial ya, dia selalu menyangkal gitu. Kayak misalkan kamu menasehati dia agar orang ini tuh bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu, tapi dia selalu salah mengartikan bahwa nasihat kamu tuh seolah-olah nyerang dia, menyudutkan dia, memojokkan dia, padahal konsepnya nggak kayak gitu ya. Tuh mamam tuh ya.
Karena pengennya kamu menasehati itu ya udah, namanya kita itu kan orang hidup ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, manusia itu harus sama-sama belajar dari kesalahan, pengennya kamu gitu. Tapi nih orang lain versi dengan kamu ya. Dikata nasihat kamu itu merupakan serangan ya, atau seolah-olah itu kayak nasihat kamu tuh menghujat dia, memojokkan dia, dan membuat orang ini tuh bener-bener ya merasa ingin kamu tonjok aja ya. Dan dia orangnya keras kepala banget ya, kelihatan banget tuh dari wataknya. Dia orangnya keras kepala banget. Terus dia ini juga orang yang selalu atur hidup kamu gitu. Nah tuh ya, jadi pikirkan tuh sebelum menjalani hubungan sama dia, nih orang belum nikah aja sama kamu ya, dia udah semengatur ya, sedetail itu ya. Gimana dia udah nikah sama kamu ya, ya udah kamu bakal diatur-atur sama dia, jadi bersiap-siaplah gitu. Dan orang ini orang yang menurut aku susah untuk berubah. Kenapa? Ya karena dia sendiri nggak ada niatan buat berubah, karena tabiat dia udah keras ya. Orang tua dia aja kayak udah lepas tangan buat nasehatin dia gitu, kayak udah capek, udah lelah. Gimana kamu ya yang sebagai pasangannya, bukan saudara sedarah tuh ya, pusing lagi tuh. Karena gitu tadi gitu, nih orang nggak bisa dinasehatin. Ketika dinasehatin selalu menyalahkan yang menasehati gitu. Untungnya ya, untungnya jantung kamu masih kuat ya, pembuluh darah kamu juga masih tebel, makanya nggak jebol-jebol gitu. Nauzubillah ya, nggak ya. Kayak gitu guys. Kalau dibilang setia, dia cukup setia, cuman yaitu tadi kelakuan dan wataknya yang membuat diri kamu ngos-ngosan. Ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Tuh ada yang pengen ngebet nikah sama kamu gitu ya, tapi kamu merasa nggak siap dan masih ragu terhadap dirinya dia. Kenapa? Ya karena kita ini masih banyak problem gitu. Kita pacaran ya, ayo deh ya, kita hitung tuh, buka semua jari kamu ya. Dalam 1 bulan ini sudah seberapa sering kita cekcok karena adanya perbedaan pendapat. Dan kamu juga orangnya itu nggak mau belajar ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, nikah itu bukan urusan nikah ya, bukan urusan nikah bersatu terus bikin anak, nggak gitu konsepnya ya. Nikah itu harus ada tanggung jawab, harus ada sama-sama saling kesadaran, menyadari ya, saling satu sama lain, dan yang pastinya bisa menjadi teman hidup. Nah, kita jadi teman hidup aja nggak bisa karena kita nggak balance gitu. Karena yang aku lihat, kamu dan ini bagikan air dan minyak, susah menyatu. Kenapa? Ya karena beda konsep, beda pemikiran, beda sifat, beda watak, beda karakter itu tadi. Nah, kesalahan terbesar dia apa? Nih orang nggak mau berusaha belajar ya, memahami kekurangan kamu gitu ya. Nih orang nggak bisa ngimbangin kamu agar menjadi suatu kelebihan. Karena sebenarnya ya mencari hubungan yang sempurna itu nggak akan pernah ada, nggak akan pernah bisa ya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ya sudah, mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan itu. Nah ini orang menurut aku tuh kayak terlalu obsesinya nikah gitu. Lo pikir ya nikah itu cuma sekedar bikin anak, mamam tuh ya, yang nggak kayak gitu konsepnya. Nikah itu juga harus butuh namanya tanggung jawab, kesiapan mental, kesiapan lahir, kesiapan batin, dan segala-galanya gitu ya. Terus di sini aku juga bisa melihat energi lain ya. Beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh gini ya. Dia pengen nikah sama kamu karena desakan dari keluarganya, tapi secara mental dia sebenarnya masih nggak siap gitu. Alhasil makanya kayak kenapa orang itu kayak pengen terlalu memaksakan diri untuk cepet-cepet nikah sama kamu karena ada desakan dari keluarganya. Sedangkan kamu nggak mau gitu ya menjalani sesuatu hal yang terpaksa, karena bagi kamu nikah itu nggak main-main gitu ya. Jangan sampai gitu ya, sehari ke KUA ya, sebulan kemudian ke pengadilan agama. Nah jangan sampai tuh ya.
Kamu nggak pengen kayak gitu, karena prinsip kamu ya menikah itu satu kali aja seumur hidup. Kamu ingin hidup bersatu dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu dan sayang sesayang-sayangnya ke kamu. Udah, itu aja udah lebih dari cukup, dan tentunya bertanggung jawab ya. Kita cek lagi ya, seperti apa energi dia ke kamu sekarang. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang? Kita cek dulu tuh. Ada yang lagi galau. Ya. Ada yang lagi galau saat ini. Galau kenapa sih? Ya iyalah ya. Dia galau karena merasa dicuekin sama kamu. Dia galau gara-gara kamu jutek sama dia. Karena menurut aku tuh gini ya. Kamu jutek ke dia karena orang ini melakukan tindakan yang seolah-olah tuh nggak bisa kamu maafkan. Karena diam-diam ternyata orang ini sering banget loh memanipulasi kamu untuk menutupi suatu kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi secara nggak langsung kamu tuh sering diprank sama dia. Ya, sering tuh ya, dia pinjam duit gitu ya ke kamu, katanya untuk ngobatin ini, kayak ngobatin itu, ngobatin sapinya ya, ngobatin kerbaunya kayak gitu ya. Dan kamu tuh basically tipikal orang yang nggak tegaan. Jadi ya udah gitu, kamu nggak bisa menolak. Yang bisa kamu lakukan hanya membantu dia. Nah ternyata si Blangsak ini ya, ini orang diam-diam tuh memanfaatkan, menyelewengkan memanfaatkan kebaikan kamu untuk kepentingan yang lain. Dan yang nggak bisa kamu maafkan, ternyata dia nggak setia sama kamu. Ternyata duit itu untuk ya, untuk ngidupin orang lain gitu ya, ataupun mungkin untuk apa ya, untuk norokin kali ya, untuk norokin ke orang lain. Apa ya bahasanya, torok ya, ini ya kayak gitu ya, untuk norokin orang lain. Nah ya, sedangkan kamu tuh selama ini nggak sadar gitu bahwa hidup kamu tuh ternyata dimanipulasi sama dia gitu, karena kamu terlalu sayang, karena kamu mungkin ya, kamu tuh nggak pernah berpikiran buruk sama nih orang gitu. Tapi lama-lama ya, namanya orang ya kan gitu, namanya orang ya udah ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Dan kamu tuh akhirnya mencium gitu ya, bahwa ini orang tuh kayaknya udah nggak bener dan hubungan ini tuh nggak bisa dilanjut. Makanya saat ini dia pusing memikirkan kamu ya, bagaimana cara dia bisa meminta maaf gitu. Dia stres tuh ya, meradang tuh pikirannya. Nah kita cek lagi di sini bottom decknya. Oke ya, bagaimana energi dia ke kamu? Wow, ada yang merasa beruntung karena semesta sudah mempertemukan kamu ya. Meskipun dia saat ini belum cukup membahagiakan kamu, tapi dia merasa bahagia karena kamu bisa menerima dia apa adanya ya. Terus saya melihat ya, beberapa dari dia juga ingin sepertinya hidup bertumbuh sama kamu ya, ingin terikat selamanya. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan kenapa. Ya karena basically dia bukan tipikal orang yang pandai merangkai kata-kata. Jadi orang ini tuh hanya bisa menunjukkan rasa cintanya lewat tindakan yang nyata. Ini orang physical touch ya. Jadi kalau di obrolan tuh kayaknya dia cuek gitu. Tapi ketika dia berdua sama kamu tuh energinya muncul. Pengennya puk-puk kamu terus. Ih nyamannya dipuk-puk sayang. Ya seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching. Kalian bisa silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.